Record. Oke, selamat malam semuanya. Kita di sini malam ini akan ngebahas terkait trial menjadi full stack engineering. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Wahyu. Eh, Saat ini aktif sebagai full stack developer di salah satu company, dan saat ini juga saya aktif di sebagai team lead untuk Revoyu Full Stack Engineering batch kedua. Jadi saya masih aktif sebagai team lead di Full Stack Engineering di Revoyu ini. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Sebelumnya ada yang mau memperkenalkan diri, mungkin biar sama-sama saling kenal. Mungkin dari background-nya dari mana dan alasannya kenapa pengen join di Revoyu Trial ini. Ada mungkin satu dua orang sebelum kita ke materi. Ada yang open nih? Halo Bang. Nevaldi, nggak ada suaranya tapi. Halo, halo. Halo. Halo, Ada suaranya, Bang? Halo. Halo, halo. halo, halo. Halo. Iya, suaranya ada. Ada, Bang? Gimana? Ada suaranya, Bang? Ada tapi jauh. Halo. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, Bang. Nama saya Nevaldi Amna Rizky. Untuk sekarang saya fresh graduate dari jurusan Sistem Informasi, Bang. Dan sedang mencari pekerjaan juga sih, Bang. Jadi ngikut Revoyu Full Stack Trial ini ya mungkin untuk nambah-nambah pengalaman aja, Bang. Oke, berarti baru lulus ya? Dari Ya, kampus mana? dari Winsus Karyo, Bang. Oh, mantap. Sistem Oke, Bang. informasi join ke Revoyu Engineering. Mantap. Oke, kalau gitu eh, Iya, Bang. terima kasih atas perkenalannya. Kita mulai aja untuk materinya. Saya coba Iya, share sama-sama, Bang. screen. Screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Aman kan untuk ini, apa perlu di zoom lagi? Begini Udah aman. kelihatan sih. Udah Cukup, kelihatan, cukup. Bang. Oke, Oke, Bang. oke. Kita di sini kan goals-nya itu akan membuat sebuah web yang mana web itu eh, lebih ke profile profile dari kita sendiri sih. Jadi eh, webnya itu kita akan ngebangun dari Bootstrap, CSS sama JS. JS tuh enggak sih, tambahan aja kalau mau kayak pakai JS boleh, kalau enggak juga harusnya pakai CSS sudah cukup sih. Oke, yang perlu kalian siapin, yang pertama ada Visual Studio Code, yang kedua ada Git, yang ketiga akun GitHub-nya sama GitHub Classroom, terus yang keempat Bootstrap. Dari keempat ini udah pada siap atau ada yang belum? Kalau misalkan ada yang belum boleh chat. Misal kalau yang udah siap ketik satu, yang belum siap ketik dua. Boleh direspon? Oke, banyak yang belum ready ya.
Ini berarti semuanya Visual Studio Code, GitHub sama Bootstrap-nya belum belum sama sekali. Mau nanya Bang, itu GitHub sama GitHub Classroom sama nggak ya Bang? Eh, enggak sih. GitHub ini akunnya. Kalau GitHub Classroom itu lebih ke eh, room-nya sih. Jadi nanti dari Revoyu akan nyediain GitHub Classroom untuk kalian nge-submit assignment-nya. Oh gitu. Jadi ada tempatnya khusus untuk nge-submit di assignment. Ini di GitHub Classroom. Nanti kalian di-invite ke GitHub Classroom. Cuma untuk GitHub-nya ini dia lebih ke akun sih. Kayak kalian punya akun Facebook, nah itu ya Durian Perdana Resen. Kenapa? Halo, halo. Kedengaran nggak? Halo? Halo, halo. Iya, Iya. Kalau Bootstrap ini udah di-download terus ditaruh kemana? oke. Nanti kita sambil demoin aja. Jadi Oh, intinya siapin aja dulu untuk Visual Studio Code. Ini IDE-nya. Jadi kita nanti akan ngoding di Visual Studio Code. Terus Git ini harus diinstal di komputer kalian, di lokal komputer kalian nanti ada harus diinstal. Terus GitHub-nya ini kalian mesti, kalau yang belum punya akun mesti register dulu. Ya sama seperti akun Facebook gitu. Jadi bisa register by Google juga bisa sih. Atau register by email bisa. Terus untuk GitHub Classroom ini nanti akan diinfokan sama tim Revoyu untuk Classroom-nya. Dan yang terakhir, download si Bootstrap-nya. Untuk Bootstrap sendiri ada dua cara sih sebenarnya. Yang pertama kalian mesti download si Bootstrap-nya, atau yang kedua kalian bisa tanpa harus download, jadi online. Nah, nanti kita coba demoin untuk si Bootstrap sendiri. Oke, dari available-nya sendiri, nah ini kan deskripsinya kalian harus membuat personal web page kombinasi dari HTML dan CSS dengan elemen menggunakan Bootstrap styling. Nah, jadi si Bootstrap ini mempermudah kita untuk styling web yang akan kita buat. Jadi kita hanya menggunakan Bootstrap untuk mempermudah pembuatan personal website kita. Nah, yang mesti ada di web yang akan kita buat itu, yang pertama itu harus ada hero section. Hero section ini tuh apa sih? Hero section ini tuh lebih kayak uh, fokus utama kita di webnya. Jadi misal ketika ketika uh, buka web itu, nah fokus utama kita tuh di web itu tuh apa? Nah itu menjadi hero section. Jadi kayak mungkin bisa contoh kayak slider pas buka web page orang lain gitu, ada slidernya. Nah itu mungkin bisa jadi hero section seperti itu. Terus yang kedua ada minimum 3 section. 3 section itu ya bisa misal ada headernya, terus ada main atau bodinya, kontennya gitu. Terus yang ketiga ada footer section. Nah, itu bisa bisa diimplement 3 section. Terus yang ketiga ada card. Card ini lebih ke komponen dari Bootstrap. Nanti kita coba belajar atau implement. Terus yang keempat ada integrasi untuk image. Jadi kalian mesti bisa nge-upload image ke dalam web yang kalian buat. Yang kelima itu ada responsive. Ini sebenarnya kalau misalkan kita udah pakai Bootstrap, itu udah otomatis responsif nih terkait si webnya. Jadi asalkan kita buat uh, webnya sesuai dengan apa yang Bootstrap harus implement, itu harusnya kalian udah otomatis responsif kayak gitu. Terus untuk skill setnya kalian mesti paham HTML dan CSS, aplikasi CSS ke HTML-nya, terus integrasi HTML dengan CSS, terus Bootstrap styling
sama struktur web page dengan section. Kurang lebih itu yang harus kalian kerjain. Nah, di sini ada detailnya. Misal HTML struktur tuh ada indeks HTML, terus di dalamnya tuh ada HTML, head, title, body. Nah, terus ada minimum different 4 HTML tags. Misalnya heading, paragraph, list, dan sebagainya. Nah, itu minimal 4 different tags HTML. Nanti kita bisa belajar juga. Terus menambahkan button itu pakai tag img. Terus untuk menambahin button pakai tag button bisa. Untuk HTML apa namanya? Elemen di HTML-nya bisa kalian pakai nav ini untuk navigasi, headers ini untuk headers, main ini untuk isi kontennya, dan section ini untuk menampung si main kontennya. Jadi si main ini ditampung sama si section. Nah, untuk elemen Bootstrap sendiri kalian bisa pakai container, card, image, icon, sama responsiveness. Kurang lebih gitu. Nah, untuk lebih detailnya kita coba, kalau ini sih untuk dasar engineering-nya kalian mesti bisa dibaca-baca. Terus terkait apa itu HTML, nah ini kan ada non semantik sama semantik. Kalau non semantik ini dia websitenya bagus, cuma untuk dijadiin SEO-nya nanti agak susah. Tapi kalau misalkan dia semantik, nah untuk jadi SEO-nya nanti lebih gampang. Jadi tujuannya antara non semantik sama semantik lebih ke arah SEO-nya sih nanti kayak gitu. Tapi untuk tampilan websitenya kurang lebih sama. Nah, kalau misalkan non semantik kan di sini pakai div doang. Nah, kalau yang semantik ini ada pakai span ini diganti pakai nav, terus yang div ini, yang banyak div ini diganti pakai sidebar, aside, terus ada main, artikel, figure, paragraph, sama section. Terus diakhiri sama footer. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk semantik. Ini bisa dibaca-baca juga, linknya ada di Discord. Terus formatting HTML. Nah, ini banyak sih. Nah, untuk tag-tagnya kan tadi udah disebutin minimal 4 ya. Nah, di sini ada contohnya sih, bisa kalian pakai B ini untuk ngebikin teks jadi bold, I ini untuk italic, O ini untuk underline, strong ini bold juga, cuma kalau bedanya B sama strong ini, kalau B dia non semantik, kalau strong dia semantik. Terus ya ini bisa kalian coba baca-baca, ada banyak sih. Terus ini contoh tutorial HTML-nya bisa kalian lihat di website web3school.com. Ini juga ada. Nah, ini untuk penerapan videonya juga ada. Untuk CSS kurang lebih kayak gini. Ini bisa kalian ini sih. Ada linknya di Discord juga. Nah, untuk Visual Studio Code, kalian bisa download dulu di websitenya kode.visualstudio.com, atau sebenarnya ada juga yang online sih, jadi kalian nggak perlu download. Jadi ada versi webnya. Nah, itu kalian bisa tanpa harus di-download. Terus untuk ngejalanin web yang kalian buat nantinya itu bisa pakai Google Chrome. Kalau misalkan belum ada, bisa download dulu. Sebenarnya bisa pakai yang lain sih,
browser yang lain. Cuma kita akan demoin dengan Google Chrome. Nah, terus untuk Git, ini kalian bisa download dulu di git-scm.com. Ini kalian bisa download pakai macOS atau Windows atau Linux, bisa pilih salah satu. Nanti kalian bisa download untuk di komputer kalian masing-masing. Terus ini ada tutorial juga sih untuk pembuatan akun GitHub. Terus ada penjelasan terkait GitHub Classroom. Nah, ini untuk Bootstrap-nya kalian sebenarnya bisa download. Yang kita pakai nantinya versi yang terbaru sih. Di sini ada versinya, versi latnya ada 5.3. Kita nanti akan coba buat. Nah, untuk yang pertama kali kita lakuin itu, kita kan nantinya akan pakai GitHub ya. Nah, kalau misalkan ada yang belum buat akun GitHub, ini bisa coba buat dulu. Kurang lebih sama sih. Di github.com nanti ada register, itu nanti tinggal register aja mau pakai Google akun atau pakai email. Habis itu nanti ada repository. Repository itu apa sih? Itu nantinya yang akan project kita akan disimpan di repository itu. Gitu. Kita coba aja bikin satu. Ini untuk contohnya. Saya coba bikin trial repo. Nah, untuk deskripsinya boleh diisi, boleh enggak. Terus ini kalau misalkan public berarti bisa dilihat sama orang, kalau private nggak bisa dilihat sama orang lain. Ini bisa langsung di add readme-nya atau enggak. Kita coba default aja sesuai ini. Langsung create repository. Nah, setelah create repository, di sini akan ada muncul yang namanya kayak sintak-sintak yang perlu dilakuin di lokal kalian nantinya. Yang pertama, ini kita bisa langsung remote si repositorinya dengan komen seperti ini. Ada echo trial review untuk ngisi readme-nya, terus git init dulu. Ini kalau misalkan di lokal kalian belum ada si projectnya belum di init gitnya, terus git add, git commit, min m, git branch, min m main, ini untuk bikin branch-nya. Terus yang ini git remote add origin. Nah, ini untuk menyambungin antara lokal kalian dengan repository yang udah kalian buat. Habis itu ada git push min u origin main. Nah, ini untuk nge-upload codingan yang udah kalian bikin. Cara yang kedua, ketika kalian udah nge-init si git-nya di lokal kalian, itu kalian bisa langsung remote aja dari lokal kalian ke repository. Jadi biar connect lah antara yang di lokal dengan yang di repositorinya. Nah, karena saya belum bikin folder di lokal, ini saya langsung kopas yang atas saja. Habis itu bisa buka ke lokal. Ini saya buka di sini. Nah, saya coba bikin folder, habis itu buka dengan terminal. Nah, yang tadi sebenarnya tinggal kopas aja, yang koman-koman yang banyak tadi. Jadi yang pertama echo untuk ngisi readme-nya, terus git init, add, commit, branch, sama push. Ini harusnya tinggal enter aja. Habis itu langsung ke push. Nah, ini kan udah otomatis ke push
si readme-nya. Nah, kita coba refresh lagi. Ini kan tadinya kosong ya, belum ada readme-nya, belum ada isinya. Saya coba refresh. Kalau misalkan udah, nah berarti jadinya kayak gini. Nah, ini untuk branch-nya di main. Yang tadi udah kita bikin itu main. Kita jadi bikin branch-nya di main. Ini ada readme-nya review, trial review. Nah, berarti project kita ini udah nyambung ke yang di lokal kita udah nyambung ke uh, repository di GitHub. Cara ngeceknya kita bisa pakai sintaks git remote min-v. Nah, kalau misalkan udah ke connect, itu nanti akan ada tulisan kayak gini. Jadi nyambungin, munculin link git-nya. Jadi ada trialreview.git kayak gitu. Ini udah apa namanya? Udah connect lah antara lokal kita dengan si git-nya. Kita coba buka pakai Visual Studio Code untuk project ini. Nah, ini kan udah nih projectnya udah ada. Kita udah buka pakai Visual Studio Code. Yang pertama kita lakuin kan kita harus pakai Bootstrap ya. Berarti kita mesti download dulu yang namanya Bootstrap-nya. Ini bisa langsung pakai link ini. Dokumen getting started terus download. Ini ada getting started download. Nah, tinggal ambil aja downloadan ini. Terus nambah ini di download. Habis itu kita buka. Nah, ini kan masih berbentuk zip ya. Kenapa? Ya karena downloadannya bentuk zip. Nanti tinggal dipindahin aja ke sini. Terus habis itu diekstrak aja. Ekstraksi bootstrap-nya. Nah, ini kan namanya bootstrap dash 5.3.2 dis. Nah, ini biar lebih enak lagi, kita rename aja jadi namanya step. Habis itu kita masukin ke project yang tadi kita bikin. Masukin aja ke sini. Nah, kita bisa buka lagi di Visual Studio Code-nya. Nah, ini kan udah ketambah ini untuk bootstrap-nya. Ini ada JS-nya, ada CSS. Ini udah otomatis kita nambahin si bootstrap-nya. Ini kenapa sih harus dinamain aset? Sebenarnya ini bisa langsung pakai nama tadi default yang bootstrap dash 532. Tapi kan karena namanya itu cukup panjang, jadi kita lebih dipersimpel aja terkait penamaannya jadi aset. Karena aset ini kan bisa menggambarkan kalau ini tuh library dari si bootstrap-nya gitu. Jadi kita pakai aset si bootstrap ini. Nah, kalau misalkan kita cek lagi di sini di terminalnya git status. Nah, di sini ada untracked file nih. Nah, berarti ini tuh udah kebaca kalau kita tuh udah nambahin si folder aset ini, tapi belum diupload ke GitHub-nya. Nah, caranya gimana biar bisa ke-upload ke GitHub? Kita pakai komen yang namanya git add. Git add ini untuk nambahin git add titik. Ini untuk nambahin keseluruhan file yang udah kalian tambahin. Atau misalkan kalian bisa tambahin salah satu file gitu, misal assets, terus nama filenya apa. Nah, itu bisa satu-satu. Cuma kan karena ini kita langsung nambahin keseluruhan, jadi kita tambahin aja langsung git add titik.
Bedanya kalau misalkan yang belum ketambahin ini nanti warnanya akan merah. Kalau misalkan udah di add itu nanti warnanya akan biru. Jadi kayak gini kurang lebih. Nah, kalau udah git add terus git commit min m. Terus message-nya apa? Penambahan aset bootstrap. Gitu aja. Nah, ini kan udah habis di commit baru di git push origin main. Nah, karena kita branch-nya di main berarti kita push ke main. Habis di push harusnya nanti bakalan langsung ke upload di git-nya. Kita coba cek di sini kan sebelumnya nggak ada nih. Kita refresh. Nah, ini nama message commit-nya tadi dia foldernya asset. Ini isinya sama, CSS sama JS. Kayak gitu. Jadi udah otomatis ke upload ke GitHub-nya. Setelah itu, kita kan perlu bikin yang namanya website. Nah, biar gampang, karena kita pakai Bootstrap, ini sebenarnya ada ininya sih, apa namanya, defaultnya. Kita bisa ke introduction. Ini kan, misal kita pertama bootstrap.com, terus kita ke dokumentasi. Nah, di sini ada introduction, ada download, ada konten. Ini kan banyak nih. Terus ada, nah di sini sebenarnya banyak komponen-komponennya yang bisa kalian pakai. Ada customize, terus ada layouting. Di sini bisa kalian pakai. Terus ada konten, ada formnya. Ini banyak yang bisa kalian gunain. Terus komponennya ini banyak banget. Ada navbar, ada progress, ada toast, terus ada helpernya juga, ada utilitiesnya, kalian bisa pakai juga. Ini semuanya free, bisa kalian langsung pakai. Jadi untuk yang pertama, kita coba ke introduction. Di sini ada quick start. Quick start ini ya biar lebih mempermudah kita lah untuk ngebuat website yang menggunakan Bootstrap-nya. Nah, ini yang pertama bisa pakai yang di atas, atau yang kedua ini, dia langsung including pakai bootstrap-nya, tapi dia bootstrap-nya bukan di download, tapi pakai CDN. CDN ini apa sih? CDN ini dia kayak ya bootstrap juga, cuma dia versi online-nya. Jadi kita nggak perlu download, ini udah otomatis bisa ngebaca si bootstrap-nya. Nah, ini kan ada CDN, CSS sama JS-nya. Nah, terserah kalian mau pakai yang tanpa CDN, tanpa bootstrap, atau mau langsung pakai bootstrap-nya. Kita coba dua-duanya ya, bedanya gimana. Ini kita bisa langsung copy aja, terus balik lagi ke sini, kita coba create new file, di sini index 1 aja, .html. Nah, kita coba buka kopasi yang tadi udah di copy, langsung aja di kopas karena ini udah templating uh, apa namanya bootstrapnya dari si Bootstrap. Nah, cara jalaninnya gimana sih? Ini kan udah bisa sebenarnya. Kan ada tag HTML, terus ada head-nya, ada meta. Meta itu untuk setting website kita sih. Terus ada meta name, terus kontennya, initial scale-nya, sama title-nya. Ini untuk head, terus ada bodinya, ada header H1, ini hello world, terus tutup body sama HTML. Nah, ini tampilannya gimana sih? Nah, kita coba buka di yang namanya eh, Chrome. Karena tadi yang saya bilang usahain pakai Google Chrome.
Nah, jadinya seperti ini untuk yang tadi udah kita bikin. Terus kita coba yang satu lagi yang tadi, yang satunya. Kita coba kopas, tinggal klik aja yang tadi. Terus kita bikin satu lagi filenya, index2.html. Nah, ini tinggal kopas aja. Nah, ini kan kalau bedanya dengan yang ini dia udah nge-link si Bootstrap-nya pakai CDN. Terus JavaScript-nya juga udah. Kita coba buka lagi yang index HTML2-nya. Nah, sebenarnya perbedaannya nggak beda jauh sih. Cuma lebih ke font-nya. Kalau yang ini font-nya default dari HTML-nya, kalau yang ini dia udah default ngikutin dari font yang punyanya Bootstrap gitu kurang lebih. Nah, cara yang ketiga, kita kan tadi udah download si Bootstrap-nya pakai asetnya. Nah, gimana sih caranya uh, kita konekin Bootstrap yang udah kita download dengan uh, website yang mau kita bikin. Nah, kita coba bikin yang ketiga, index3.html. Nah, pertama kita kopas yang tadi, tapi ngeganti si link ininya. Kita coba ganti, ini kan CSS. Jadi kita ganti aset, terus CSS, terus pilih bootstrap min CSS. Nah, kita pilih yang bootstrap min CSS. Karena kan di sini juga dia ngebacanya bootstrap min CSS ya. Nah, yang keduanya kita ganti yang ini. Ini kan bootstrap bundle min JS. Ini kita kopas aja biar gampang. Terus kita hapus HTTPS-nya, ganti jadi aset, karena kita bikin folder namanya aset. Terus JS. Yang kedua, nama filenya apa? Tadi kan udah di copy ya. Nah, ini bootstrap bundle min CSS. Terus kita coba ngecek hasilnya gimana sih, apakah sesuai. Nah, ternyata belum sesuai. Kita coba perbaikin kenapa ini belum sesuai. Harusnya udah sih. Ini kita coba hapus aja karena nggak perlu. Ini juga hapus. Kita coba lihat lagi. Nah, udah sesuai ya. Antara yang ini yang pakai CDN dengan ini yang lokal yang kita tadi download udah sesuai. Jadi kita udah beres nih untuk inisial bikin website menggunakan Bootstrap. Mau itu yang dari download ataupun yang dari CDN. Nah, bedanya apa sih? Ya, bedanya kalau misalkan yang pakai download ini bisa running tanpa internet connection juga bisa. Sedangkan yang ini dia harus connect dengan internet karena dia harus ngeakses dulu nih si website CDN ini. Jadi kalau misalkan internetnya mati dengan pakai yang CDN ini nggak bisa. Jadi mesti yang di-download dulu si bootstrap-nya. Kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu. Saya kecepatan nggak ininya? Kalau misalkan kecepatan boleh di-intro aja. Ada yang
ketinggalan atau gimana? Boleh di open mic aja kalau ada yang nanya. Ada yang mau ditanyain dulu? Halo, gimana? Aman? Kalau aman, coba ketik 1. Kalau aman. Kalau nggak aman, ketik 2. Sementara ini aman. Kayak yang lain gimana? Aman? Yang lain mana suaranya? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ini kan kita udah bisa nih bikin inisial Z lah dengan menggunakan Bootstrap. Nah, selanjutnya kita coba implement beberapa komponen yang pengen kita implement. Misal di sini ada banyak kan, kita pengen eh, implement apa ya, pakai kontainer. Nah, di sini kan ada nih kontainer, terus, nah, untuk ngegunain kontainer, kita tinggal kopas aja si ini ya, komponennya. Terus masukin ke sini. Ini bisa dihapusin sebenarnya. Ganti aja. Jadi ini di dalam si kontainernya. Nah, di situ kita mau coba implement image, jangan image deh. Ini udah nggak apa-apa image. Kita coba implement image. Nah, ini sebenarnya ada banyak, ada beberapa pilihan mau pakai picture image atau langsung image. Di sini kalau misalkan tampilannya responsif image kayak gini, bisa pakai image SRC, terus kelasnya image fluid seperti ini. Kalau misalkan mau thumbnail, bisa kelasnya image thumbnail. Terus kalau misalkan mau ada dua kayak gini, bisa pakai round, float start, sama float end. Kalau mau di tengah-tengah gini, berarti round, mx, auto, dblock. Nah, jadi kita tinggal implement kelas-kelasnya aja nih terkait si bootstrapnya. Kalau misalkan mau di center, berarti diapit sama si div. Jadi div-nya pakai kelas text center, terus si image-nya kelasnya rounded. Seperti itu. Berarti kita coba implement yang ini aja. Ini kita implement yang itu. Ini kan kontennya di sini. Nah, kita bisa langsung pakai ini sebenarnya. Nah, untuk emailnya sendiri, gimana sih cara download, apa namanya, nampilinnya? Nah, sebelumnya kita coba cari image-nya dulu. Mau cari ini apa ya? Eh, ini aja deh, biar sesuai tema. Karena kemarin sudah ada debat capres. Kita coba ini pakai yang ini deh. Ini kita download aja.
Oke, habis itu kita balik lagi ke foldernya. Di sini kan ada nih foldernya, kita masukin ke sini. Kita masukin ke ini ya, kita masukin ke project yang tadi kita bikin. Masukin ke sini. Nah, kan di sini ada. Sebenarnya biar lebih bagus lagi, kita buka ini dulu deh. Kita biar, kan nantinya image-nya itu kan akan ada banyak ya. Jadi biar lebih teratur, kita bikin aja folder image. Nah, untuk image-nya kita pindahin ke dalam folder image. Nah, gitu. Jadi semuanya ada di dalam dalam si folder image ini. Terus kita gimana caranya manggil si image yang tadi? Tinggal gini aja, image, terus nama filenya. Nah, gini. Kalau udah, kita coba buka lagi. Ini juga ya. Nah, otomatis udah tampil di website yang kita bikin. Terus kita coba aja pakai H1. Aja, nanti otomatis muncul juga. Nah, seperti itu. Terus kita mau coba buat apa lagi? Tadi harus ada card. Nah, kita tinggal tinggal masuk aja ke komponen terus card. Card ini kurang lebih kayak gini sih. Jadi ada beberapa pilihan. Kita coba aja yang paling atas, yang paling simple. Nah, kita tinggal copy aja si card ininya. Terus kita balik lagi ke codingan. Nah, kita coba ganti yang tadi di kita coba masukin image yang tadi di dalam chartnya. Kita coba ini di atas aja deh. Kita pakai image yang tadi, image cewek capres. Terus ini sebenarnya udah beres. Kita coba cek lagi. Nah, ini card. Misal kita mau bikin beberapa gitu. Ini tinggal di kopas aja ini card-cardnya. Kopas ini dua, kita coba lihat lagi. Nah, ini kan ada ke bawah. Kalau misalkan mau ke samping, harusnya eh, pakai grup, 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 grup. Nah, ini bisa pakai row. Ini biar ke samping. Karena ada banyak pilihannya. Ini ada artnya yang pakai navigasi, ada yang eh, seperti ini, dan ada banyak juga sih pilihannya. Nanti kalian bisa explore aja. Ini banyak sih pilihannya. Bisa kalian sesuaikan sesuai keinginan kalian. Kalau tadi saya coba implement yang raw aja. Coba. Nah, saya coba implement yang pakai raw. Kita copy aja itunya, terus kita balik lagi ke sini.
Nah, yang tadi card ini, oh tadi nggak pakai ini. Oke, yang card ini sebenarnya bisa di copy aja. Saya cut, terus harus satu cut, terus masukin ke dalam sini. Ini kan cardnya nih. Cardnya. Jadi harus perhatiin tutup buka div sama tutup eh, buka div sama tutup divnya harus diperhatiin. Nah, satu lagi saya punya ini. Oke, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi sejajar ya untuk partnya. Kita udah bisa ngimplement image, kita udah bisa ngimplement partnya. Untuk button harusnya ada di sini juga. Bisa coba ke komponen, ada button, ada plus button tuh yang ini. Kalau misalkan button group yang buttonnya banyak atau buttonnya satu, bisa pilih yang ini. Ini ada beberapa pilihan. Warnanya tergantung kelasnya. Kalau misalkan biru ini button dash primary, terus kalau yang warna ini second, success, danger, warning, info, like. Nah, ini warna-warna ini tuh disesuaikan dengan nama kelasnya. Kayak gitu. Terus ada, nah ini kalau misalnya kayak gini berarti kalian mesti buat kelasnya button outline primary. Kayak gitu. Kalau untuk size-nya, di sini ada button LG. Tambahin button dan button primary spasi button LG. Ini LG itu large. Terus kalau yang small berarti SM, atau satu lagi apa ya? Saya lupa. Jadi kalau LG itu large, kalau agak kecil pakai SM kayak gitu. Itu sih terkait eh, untuk button, implementasi button. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Ada yang mau ditanyain? Namanya. Sebentar. Untuk warnanya bisa diubah-ubah sih.
warna apa nih maksudnya? Kalau warna button kan tadi di sini ada nih, bisa ngubah warna pakai button apa namanya, kelas primary, second, success, danger, atau kayak navbar gitu. Bisa sih, kita coba lihat navbar nih. Nah, ini ada contoh nggak yang pakai warna? Nah, kalau misalkan mau pakai warna, di sini ada kelasnya navbar plus BG dark. Dark ini eh, hitam lah. Terus kalau misalkan mau warnanya biru berarti BG primary. Kalau misalkan mau merah berarti BG dangerous gitu, kurang lebih. Jadi bisa pakai warna. Jadi tinggal nambahin aja di kelasnya. Seperti itu. Nah, jadi enaknya pakai Bootstrap itu kita tinggal manggil aja kelas-kelas yang mesti ditampilin, yang pengen kalian tampilin gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, ini kan kita udah bikin nih websitenya seperti ini kurang lebih. Nanti kalian bisa explore aja terkait konten-konten apa yang perlu dimasukin. Jadi bisa milih aja di sini banyak kok. Kalian bisa implement, bisa kayak Navbar kan ini bisa implement Navbarnya, terus kayak carousel. Nah, biar lebih enak dilihat lagi pakai slider. Nah, ini kalian bisa coba implement aja. Di sini kan ada, tinggal kopas saja ini, terus tinggal masukin si image-nya di dalam src ini. Jadi kan ada 1, 2, 3. Kalau misalkan ada banyak ya tinggal tambahin aja si ininya. Jadi misalkan ada 10 image gitu, nah tinggal tambahin aja. Gitu. Nah ini untuk slide yang temanya beda, kayak gini juga. Nah udah banyak nih. Nah yang otomatis nge-slide sendiri juga kayak gini. Ini tinggal tinggal copy aja untuk konten-kontennya. Karena kita udah pakai Bootstrap. Kalau mau pakai alert, ini juga udah disediain template-nya. Jadi kalian bisa masukin nih apa yang perlu kalian masukin di dalam website kalian. Kalau misalkan udah, kita balik lagi ke terminal. Kita cek nih apa yang udah kita tambahin dengan cara git status. Nah, ini kan tadi udah kita tambahin ada folder image, index 1, 2, 3 yang udah kita tambahin. Nah, misalkan kita mau upload ke GitHub-nya satu-satu file gitu, satu file. Kita bisa dengan cara git add nama filenya index.1 html. Nah, coba kita cek lagi git status. Nah, yang udah ditambahin itu hanya index1.html. Kalau yang lainnya ini belum ditambahin. Terus kita git commit m, terus message-nya apa, habis itu git push origin main. Nah, ini otomatis upload ke GitHub-nya. Kita coba cek lagi di GitHub. Nah, ini kan udah otomatis nambah untuk index HTML-nya. Karena kita perlu nambahin semuanya,
Kita jadi tinggal ketik aja perintah git add titik untuk nambahin semua file yang kita tambahin. Terus git commit name, habis itu git commit, baru git push origin name. Nah, ini udah otomatis ke push semuanya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan mau di download si apa namanya repository ini, kita bisa klik ini aja kode, terus bisa pakai HTTPS, bisa pakai SSH atau bisa CLI. Bedanya apa sih? Kalau SSH ini kita udah nge-setting SSH di lokal komputer kita sendiri. Kalau misalkan belum nge-setting SSH, bisa pakai HTTPS. Ini tinggal di copy aja si linknya, karena saya udah nge-setting SSH-nya, kita bisa langsung kopas yang SSH. Nanti di ininya, di terminalnya, kita tinggal pakai bentar, kita coba nambahin folder lagi. Kita buka di terminal lagi. Nah, ini kan belum ada isinya. Biar buat ngeklon repository yang udah kita bikin, misalnya kita udah bikin di komputer satu, terus kita mau download project itu di komputer yang lainnya, atau teman yang lainnya pengen download project kita, itu tadi kita bisa ini aja git copy link si gitnya, tinggal di copy, habis itu kita ke terminal sesuaiin foldernya, habis itu kita ketik aja git clone, terus copy paste si link GitHub-nya tadi. Kalau itu tinggal di enter, kita tunggu downloadnya. Nah, kita udah bisa download si project yang tadi. Kita cd ke trial project tadi. Nah, kita udah bisa dapetin file-file yang tadi kita bikin di folder yang berbeda. Seperti itu. Jadi misal teman kita mau coba download project kita, nah tinggal di clone aja. Atau sebenarnya bisa di download zip juga bisa sih. Cuma bedanya kalau misalkan kita download zip-nya, itu apa namanya, remote git-nya itu nggak akan dapat gitu. Jadi hanya download source-nya aja. Seperti itu kurang lebih. Pilihannya cuma ada itu ya. Maksudnya 3 itu gimana? Warnanya gitu. Warnanya ada banyak tuh yang tadi ada kayak hmm, kalau nah ini sebenarnya warnanya ada banyak untuk bootstrap sendiri. Ada kayak hijau berarti pakai sukses, kalau merah danger, kalau kuning warning, kalau biru seperti ini info, kalau agak ini apa ya, silver light, terus kalau hitam dark gitu kurang lebih. Ini ada. Tapi kalau misalkan kalian mau custom warna, itu sebenarnya bisa, cuma agak ribet sih. Kalian harus nambahin di CSS-nya. Kayak gini, nambahin, cari warnanya dulu, terus ditambahin di CSS-nya. Itu emang agak ribet sih. Nah, di sini, di variable
SCSS. Nah, kalian tinggal tambahin mau nambahin warna apa. Gitu. Tapi ya untuk kita belajar dengan warna yang udah disediain sama Bootstrap harusnya udah cukup sih. Gitu aja. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Ada yang mau ditanyain terkait GitHub-nya, terkait Bootstrap-nya, terkait HTML, CSS-nya, udah clear atau masih belum jelas? Jadi nanti kalian bisa explore aja di sini di web Bootstrap-nya untuk komponen-komponennya yang mau kalian gunain itu apa. Nah, kalian bisa pakai atau kalau mau pakai cara singkatnya, kalian bisa cari aja template responsive with Bootstrap 5. Nah, ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalian coba cari aja yang free download. Nah, sebenarnya ada banyak kalian bisa pakai. Cuma ya balik lagi, kalian mesti ngerti apa yang kalian download itu. Terkait dari komponen-komponennya, terus terkait dari tag-tagnya apa, itu kalian mesti paham. Jadi saya saranin mending kalian coba bikin satu-satu pakai komponen-komponen yang udah disediain sama si Bootstrap-nya dari web resminya Bootstrap. Gitu. Jadi nanti kalian bisa tambahinnya satu-satu kayak tadi saya nambahin image, terus nambahin part, nambahin button, terus nambahin header, nambahin sidebar, nambahin apa carousel, bisa di sini tinggal ditambah-tambahin kayak gitu kurang lebihnya. Gimana? Kalau ada yang mau ditanyain atau mau didiskusiin boleh open mic aja. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kalau ada yang mau didiskusiin. Ada yang mau ditanyain? Aman. Oke, kalau gitu. Dari yang lain, apakah sudah aman semua atau masih bingung? Kalau bingung nanti coba kita discuss di Discord boleh. Gimana yang lain? Apakah bisa mengikuti? Harusnya dari saya udah sih itu aja karena terkait materinya kan ada Visual Studio Code, berarti kalian mesti install dulu, terus gitnya juga kalian mesti install, dan akun GitHub-nya kalian mesti register dulu kalau misalkan belum punya akunnya, dan yang terakhir ada download si Bootstrap-nya.
Kalian bisa download dulu, nanti implement seperti yang tadi saya udah implement. Gitu. Nanti untuk personal web page-nya kalian bisa coba explore terkait implementasi komponen-komponen dari Bootstrap-nya seperti apa. Untuk komponennya kalian bisa pakai yang ada di Bootstrap. Ini ada banyak sih bisa kalian pakai. Cukup lengkap sih ini. Kalian tinggal pakai aja terkait di Bootstrap. Jadi kayak nyusun puzzle gitu. Jadi dari headers, dari main sampai footer itu kalian bisa implement. Kayak nyusun puzzle gitu. Satu-satu kalian susun, nanti lama-lama bisa kelihatan. Yang lain gimana? Ada kebingungan? Bisa mengikuti nggak terkait apa yang udah tadi saya jelasin? Pas yang GitHub agak ketinggalan. Oke, sebenarnya waktunya tinggal 1 menit kurang. Itu di sini ada contoh untuk GitHub-nya. Kalian bisa coba apa namanya tonton atau nanti coba eh, rewatch recording yang saat ini berjalan. Nanti mungkin besok di share terkait apa namanya eh, videonya bisa coba di rewatch lagi karena kalau misalkan saya jelasin lagi waktunya udah kurang dari 1 menit takutnya nggak tersampaikan dengan baik jadi baiknya nanti kalian coba rewatch lagi terkait apa yang udah tadi saya jelasin gitu. Harusnya udah aman ya terkait materinya. Kalau gitu terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita nanti balik lagi ke main room ya, jangan ke mana-mana dulu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini harusnya nanti balik ke main room ya, jangan ke mana-mana dulu.